Halo semuanya, apa kabar? So good to see you again. Aku langsung aja ya guys. Ini jadi tentang asmara buat para single di sana. Jadi langsung aja, kita ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Tolong tenangin pikiran kalian dulu ya, and just relax. Pilih melalui intuisi kalian ya guys, dan silakan pause video ini kalau memang diperluin, dan tolong ingat kalau ini cuma general reading ya. Jadi tolong ambil apa yang resonate dengan kamu, dan kalau emang ada yang gak resonate, it's okay, kadang itu emang terjadi. Dan aku juga mohon maaf ya kalau aku ada kata-kata yang kurang berkenan di sini, karena seperti biasa aku akan ngomong jujur dan apa adanya. So I'll see you in your group. Bye bye, high five. Oke, by the way, apa kabar semuanya? Grup 1, aku langsung aja. Ini aku akan ngomong apa adanya ya guys. Ini aku ngerasanya agak ngilu, agak sesek napas ya, kayak dadanya sesek gitu. Aku ngerasa energi dari kalian agak cukup heavy, karena kita ada banyak Ten of Wands, kita ada Ten of Swords. Jadi aku bakal, ini mungkin agak detail, jadi agak panjang, so please bear with me ya. Aku ngeliatnya kayak gini, perjalanan asmara kamu for my single kamu ya. Aku ngeliatnya kamu cukup banyak dikecewakan sih, dalam arti kayak gini, entah karena ini dikecewain oleh keluarga kamu, teman dekat kamu, atau orang-orang yang kamu membuka hati, saya ingatnya. Jadi intinya ketika kamu membuka hati dengan seseorang yang kelihatannya dianya baik sama kamu, dianya tulus sama kamu, tapi ujung-ujungnya mohon maaf itu malah kamu yang disakitin atau saling menyakiti satu sama lain. Dan itu yang sampai ngebuat kamu ngeliat kalau suatu hubungan tuh, mohon maaf ya, kalau kamu tuh ngelihat yang namanya pacaran itu tuh kayak buang waktu kamu, buang energi kamu. Jadi pacaran itu beban buat kamu. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya ngeliat cukup banyak yang ada rasa kekecewaan, mungkin kesakitan yang udah numpuk lama di hati kamu. Mungkin kamu udah ngalamin yang nama banyak kayak masa lalu yang yang agak pedih lah istilahnya. Makanya agak sulit buat kamu untuk percaya lagi sama seseorang, agak sulit buat kamu untuk bisa membuka diri kamu lagi, membuka hati kamu, yang karena yang tadi saya bilang, kamu udah ngelihat itu kayak pacaran tuh seperti beban, dan juga males buat kamu untuk ngebuka diri lagi. Ujung-ujungnya apa? Kita dapet Three of Swords. Kamu udah mikir, mohon maaf ya guys ya, kamu udah mikir yang negatif tentang suatu hubungan. Saya ngeliatnya kayak gitu, ada a sense of kekecewaan, ada a sense of hopelessness buat kamu. Jadi ketika teman-teman mungkin ada ngomong sama kamu, kapan nih kamu punya jodoh, kapan nih kamu nikah, bla di bla di bla, kamu kayak terserah gitu loh. Jadi kayak udah cuek. Dan ada di saat dimana kamu ngerasa mungkin kamu bisa pikirannya agak tertutup, kamu yang saya bilang pikirannya, hatinya tertutup karena yang kekecewaan masa lalu. Tapi ada di saat itu bener-bener ngeblok semuanya guys. Dalam arti kayak gini, ketika ada orang yang mau datang ke diri kamu gitu ya, mau mendekatin kamu, kamu udah, yang tadi saya bilang, kamu udah ngeblok dulu, kamu udah pikirin negatif dulu, kamu kayak udah mikir ini orang maunya apa dari saya. Jadi kayak, kalau saya boleh ngomong ya, karena masa lalu, karena mungkin ada trauma apapun yang kamu ngalamin, karena ini cuma general reading, jadi masing-masing orang beda. Cuma apapun yang kamu alamin, itu ngubah perspektif kamu, ngubah diri kamu, mengubah kalau mungkin kamu udah mikir kalau orang-orang tuh full of SHIT gitu loh. Jadi itu yang ngebuat kamu jadi diri kamu ya seperti sekarang ini, yang kadang mungkin ketika orang-orang yang tadi saya bilang mau mendekati, gombalin ke kamu, kamu kayak langsung dipatahin tuh semua. Jadi kayak, aku suka sama kamu, kamu bakal bilang oh oke, thanks, gitu aja. Jadi kayak gak ada respon emosional saya ngeliatnya. Kalaupun ada itu jarang sih. Walaupun sebenar-benarnya, terlepas kalau orang udah mikir kamu dingin, kamu cuek,
Tapi terlepas itu semua, aku ngelihat kamu tetap deep di dalamnya, di dalam diri kamu masih feelingnya itu ada deep, ada perasaan yang dalam. Tapi sayangnya karena kehidupan yang ngubah itu semua, jadi makanya saya ngeliatnya cukup ini yang membuat kamu hanya fokus dengan karir kamu, mungkin dengan pendidikan kamu, sampai akhirnya kamu lebih mementingkan karir, atau mohon maaf istilahnya kayak kamu nikah dengan pendidikan kamu, dengan karir kamu, dibandingin menginvestasikan diri kamu buat seseorang yang karena kamu ngerasa itu adalah beban karena orang bakal pergi, sedangkan karir kamu itu bisa sama kamu terus gitu loh. Nah, agak berat ya. Jadi ya saya ngeliatnya mudah-mudahan ya guys, nextnya kita ada Queen of Pentacles, kita ada King of Pentacles. Jadi amin. Mudah-mudahan kamu bisa ketemu sosok yang memang sama kayak kamu. Ketika aku bilang sama, ini not physically, nggak secara fisik, nggak secara apa, tapi lebih ke arah value kalian sama, kalian memiliki istilahnya visi dan misi yang sama, prinsipnya sama. Jadi nggak ada yang namanya kurang, mungkin bukan nggak ada sih, lebih ke arah kamu kurang ngerasa kalau laki-laki itu sama aja atau wanita sama aja, karena ketika kamu bertemu dengan dia, kamu akan ngerasa ini orang yang pas gitu loh. Terlepas mungkin dia bisa gombalin kamu, atau dianya bisa kayak menggoda kamu atau gimana, kayak main-main bercanda sama kamu, tapi kamu ngertiin dia. Karena saya bilang kalian berdua ini kita ada divine counterpart ya, jadi sama gitu loh. King and Queen, kalian sama-sama ingin stabilitas, kalian sama-sama ingin yang namanya financial security, stability, yang bisa ngebuat suatu hubungan itu berlangsung sampai jangka panjang. Gak perlu terlalu banyak bilang I love you, tapi gimana caranya saling berkomitmen. Yang mudah-mudahan ya guys ya, aku ngelihatnya mudah-mudahan entah bulan 8 kah atau tahun depan, kayak tahun depan bulan 8 atau pertengahan atau di awal-awal kamu udah tahu dengan dia ini. Seiring waktu mudah-mudahan kamu bisa, aku nggak mau ngomong banyak tentang waktu karena semuanya bisa berubah tergantung dari kamu yang menjalaninya. Cuma ketika kamu bertemu dengan dia, kalian bisa saling ngerti tanpa harus banyak komunikasi. Cuma pesanku, ketika kamu bertemu dengan dia, aku harap cuma satu hal ya guys, izinkan dia untuk datang kepada kamu. Izinkan dia untuk datang kepada kamu, karena kita ada the full di sini. Jadi dalam arti, boleh nggak kamu memberanikan diri untuk jatuh lagi, untuk merasakan yang namanya jatuh cinta. Makanya dibilang jatuh cinta, karena kamu harus jatuh dulu baru bisa ngerasain itu. Dan kamu tahu kalau dia itu orang yang pas buat kamu, ini salah satu jodoh ya. Salah satu jodoh kamu adalah kalian bisa saling mengerti, kalian sama-sama memegang prinsip dimana stabilitas itu penting. Makanya mungkin kalian sibuk mencari uang atau sibuk sekolah, tapi kalian juga dibilang pasangannya terlalu emosional juga enggak, karena kalian lebih ke arah yang praktikal, kalian lebih ke arah yang realistis, dimana kalian bisa bilang I love you, I miss you, tapi at the same time kalian bisa bilang hari ini pengeluarannya kebanyakan nih, kita next time ngedate-nya yang lebih tempat yang woles deh, lebih hemat gitu loh. Dan dimana nggak terlalu susah buat kamu dengan dia untuk saling mengerti satu sama lain, karena saya ngeliatnya yang tadi saya bilang value-nya sama, goals-nya sama, dan prinsipalnya yang sama. Dia nggak akan terlalu seperti yang lain ya guys ya, karena kemungkinan ya kalau yang lain udah mungkin membuat kamu udah ilfeel dan kamu udah lelah, dan mungkin ada rasa bosan karena kayak gitu-gitu aja. Tapi dia mengerti akan hal ini, dan ketika dia bertemu dengan kamu, dia udah tahu kalau kamu udah mengalami banyak hal, kalau kamu udah istilahnya nggak mudah buat mendekatin kamu.
Makanya dia pribadi kayaknya agak kesulitan buat membuka diri kamu untuk masuk lebih mengertikan diri kamu, itu agak susah. Karena yang tadi saya bilang, mungkin karena kejadian di masa lalu ini yang membentuk diri kamu yang sudah seperti ini, walaupun kamu tidak mau. Tapi ketika kalian berdua, terutama diri kamu ya, bisa membuka diri, saya ngeliatnya kamu bisa lebih pas, kayak memberikan ruang untuk dia. Dan kemungkinannya, mudah-mudahan ya guys, ini orang yang bisa membuat kamu sadar kalau tidak semua wanita sama, tidak semua laki-laki sama. Ada loh orang yang istilahnya kayak pantas buat kamu, seimbang sama kamu. Kamu butuh orang yang kamu respect, saya ngeliatnya. Terlepas kamu feminine or masculine, energinya, kamu butuh orang yang kamu bisa respect. Dan ini orang yang saya ngeliatnya nggak main-main, dalam arti ketika dia mau berhubungan, dia juga ngarepnya sampai jangka panjang, dan dia juga ngalamin apa yang udah kamu alamin. Makanya kemungkinannya sih kalian bisa bersama, asalkan yang tadi saya bilang ada keinginan untuk kamu memberikan ruang kembali, membuka ruang kembali untuk asmara. Mudah-mudahan ya secepatnya ya. Aku buka kartunya ya, kita ada healing family issue sama reconciliation. Jadi kemungkinannya ketika saya ngeliat healing family issue ini, bisa jadi kamu udah yang, entah kamu atau dia ada situasi yang berhadapan dengan keluarga, atau mungkin mohon maaf kamu udah berkeluarga atau dia udah berkeluarga, atau mungkin dari keluarga kamu dan atau keluarga dia yang ada agak menjadi faktor tanda kutip hambatan untuk hubungan ini. Kemungkinan bisa jadi karena kamu ada trauma dari masa lalu, atau mungkin keluarga tidak mengizinkan, atau mungkin situasinya yang agak menjadi hambatan dalam hubungan kalian ini. Makanya ketika kamu bertemu dia, kamu harus bisa atau berusaha dalam proses menyelesaikan, dan dia juga gitu, menyelesaikan semua masalah-masalah dalam keluarga. Dan juga kemungkinan kita ada reconciliation. Bisa jadi kamu pernah ketemu dengan orang ini sebelumnya, mungkin dia mantan kamu atau salah satu orang yang pernah berjodoh di kehidupan yang lalu kamu. Saya ngeliatnya kayak gitu, karena kita juga ada the judgment. Jadi bisa jadi dua hal ya guys ya. Terus juga kita ada kartu failure. Jadi saya ngeliatnya ketika saya muncul failure ini, saya ngeliatnya mungkin ya sebelum-sebelumnya kayak kamu udah lelah ya namanya dengan kehidupan ini, lelah dengan hubungan-hubungan ini. Makanya kamu diminta untuk bisa ngebuka diri lagi, ngebuka hati lagi, supaya kan ada kebangkitan. Misalnya kamu bisa berpikir dengan lebih terbuka juga, dan orang ini akan ngebantu kamu dengan cara sepertinya dia orang yang lebih ke action oriented dibanding omongan-omongan. Jadi kamu bisa ngelihat dia dengan cara dia bertindak sama kamu, gimana caranya dia kayaknya orangnya juga dewasa dan agak tegas, dalam arti ketika dia bilang enggak ya enggak, tapi dia mau mengartikan kamu. Makanya saya bilang kayaknya kalian sama sih, mirip. Dan yang ingat, mau tolong digarisbawahi, ketika ada healing family issue ini sepertinya menjadi kendala sih guys buat hubungan kalian ini. Tapi apapun itu bentuknya, yang bersangkutan dengan keluarga atau teman, aku harap kalian bisa menyelesaikan ini. Dan mudah-mudahan ya guys ya, mudah-mudahan, amin, ini bisa hubungannya berlangsung dalam jangka panjang sih. Kalaupun memang ini nggak berakhir dengan perkawinan atau dan sebagainya, amin. Tapi aku ngeliatnya kalian bisa berteman sampai lama. Tapi mudah-mudahan sampai nikah ya, sampai kakek nenek gitu, sampai tua. Oke, yuk. Aku harap ini ngebantu. Thank you so much ya guys. Yuk, bye-bye. High five. So sorry ya guys, aku kelupaan ngomong tentang zodiaknya. Kita ada strong earth sign, jadi ada Taurus, Virgo sama Capricorn. Kita juga ada
air sign-nya ada Aquarius, Gemini sama Libra, terus fire sign Leo, Sagitta, Aries, Cancer, Scorpio juga Pisces ya. Jadi hampir semuanya, tapi aku mau highlight yang earth sign-nya, dan tolong dilihat overall energinya Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke, yuk, thank you, bye bye, high five. Yo, halo semuanya, apa kabar? Grup 2 ya. Ini aku langsung aja ya guys. Aku ngelihatnya kalian adalah orang-orang yang menganggap gitu ya, kayak berpikiran kalau ya namanya security, pendidikan, karir, pokoknya sesuatu hal yang praktikal sih, itu sangat penting. Jadi kalau saya boleh ngomong nih, ketika kalian misalnya bertemu dengan seseorang atau ada orang yang mendekatin kalian, kalian lebih ke arah dimana, boleh nggak sih, ini mungkin sounds agak superficial, tapi sorry aku bakal bilang kalian lebih melihat bibit bebet bobot. Jadi dalam arti mungkin beberapa kali dimana teman-teman kalian atau mungkin keluarga kalian berpikir kalau kamu tuh pemilih banget sih, kamu tuh kok picky banget. Atau misalnya ada beberapa kali dimana kayak keluarga kamu atau teman kamu tuh kadang bingung, kamu tuh maunya apa sih, padahal misalnya ya guys, kayak di depan mata tuh udah ada yang kece banget, tapi mungkin bagi kamu tuh kayaknya masih kurang gitu loh, kayaknya bisa lebih gitu loh. Jadi ada beberapa saat dimana mungkin ya, ada ketika ada orang mau mendekatin kalian tuh kayak ada rasa mereka agak minder atau mereka ngerasa agak kurang bisa kayak satu level gitu ya, tanda kutip level sama kalian, atau mungkin mereka ngerasa mereka kurang baik sama kamu. Jadi intinya yang saya ngeliatnya, kamu adalah orang-orang yang mempunyai standar yang cukup tinggi, karena saya ngeliatnya ya kamu adalah orang yang cukup keras dengan diri kamu sendiri. Jadi dalam arti kamu memiliki suatu prinsip, suatu kemampuan, suatu personalitas yang agak strict dengan diri kamu. Misalnya dalam contoh pekerjaan kah, atau dalam professional life, dalam personal life, kamu harus, nanti aku kayak gini-gini, aku ada goalnya, tujuannya. Jadi hari ini aku harus kayak gini, hari ini aku harus kayak gitu, harus tampil cantik, tampil kece, nanti di kerjaan harus berhasil. Jadi cukup banyak standar yang kamu tanamkan kepada diri kamu. Makanya ini yang membuat kamu juga agak ada ekspektasi, ada a sense of expectation buat orang-orang di luar sana, siapapun yang akan menjadi jodoh kamu, untuk bisa at least paling enggak sama kayak kamu atau melebihi kamu. Itu yang saya ngeliatnya. Nah jadi saya ngerasa nggak ada yang salah dengan ini ya guys, karena kita nggak bisa munafik ya. Saya juga agak kayak gini, dalam arti kamu pengen yang terbaik untuk diri kamu. Kamu pengen ada orang jodoh kamu, siapapun itu, yang bisa mencukupin kamu secara, gak hanya mencukupin kayak apa ya, kayak lahir batin, kepenuhan, kebutuhan lahir batin tuh bisa terpenuhi semuanya. Jadi gak hanya secara materi, tapi juga dalam spiritual, dalam kejiwaan, emosional, semuanya gitu loh. Jadi mungkin ini yang membuat, yang tadi saya bilang, beberapa orang yang mendekatin kamu agak nggak pede dengan diri mereka sendiri, karena mereka ngelihatnya kamu tuh kayak udah, yang saya bilang, Mr. or Miss Perfect gitu. Dan saya ngelihatnya, by the way, akan ada seseorang yang, mohon maaf ya guys, ini kayaknya kamu nggak akan nyangka kalau kamu bakal bisa jatuh hati atau tanda kutip tertarik sama dia. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena orangnya agak bertolak belakang dengan kepribadian kamu. Jadi mungkin entah kamu adalah orang yang serius, atau kamu yang suka main-main, atau yang lebih fleksibel dalam arti kayak gitu. Dan kemungkinannya jodoh kamu selanjutnya ini akan bertolak belakang sama kamu gitu. Jadi aku ngelihatnya kayak gini, kemungkinannya kamu bisa ketemu dengan dia, bisa jadi dalam lingkungan
lingkungan kamu ya, kayak lingkungan keluarga atau teman-teman, dan kisah kamu ketemu dia itu unexpected, dalam arti kamu gak pernah nyangka lo bisa ketemu dan bisa tertarik dengan orang ini. Dan saya ngeliatnya ketika kamu bertemu dengan dia, orangnya kan bakal agak lebih, yang jodoh, salah satu jodoh kamu ini ya, dia bakal agak slow, agak playful, agak main-main, dalam arti agak easy going dibandingkan kamu yang lebih disiplin. Saya ngeliatnya lebih terorganisir. Jadi ketika dia mencoba mendekatin kamu udah kayak yang, kamu mau apa sih? Kamu udah curigaan gitu, kayak mandangnya sinis gitu, kayak ada yang salah dengan orangnya gitu loh. Jadi kamu bahkan ngerasa aneh, kayak kenapa kamu bisa ujung-ujungnya bisa kemungkinannya tertarik sama dia. Dan saya ngeliatnya ketika perjalanan gitu ya, perjalanan kamu dengan dia ini asik sih guys, asik tanda kutip, dalam arti kayak kebanyakan dari kamu dengan dia dihabiskan waktu, kalian bisa, dia lebih tepatnya dia bisa membuat kamu tertawa, dia bisa membuat kamu lebih agak gak terlalu serius gitu loh, karena kemungkinannya saya ngeliatnya dia bisa menunjukkan kamu sisi kehidupan yang agak menyenangkan. Oke, kita kerja, kita cari uang, kita sekolah, kita serius terus, tapi di satu sisi dia bisa menunjukkan kamu sisi lain dari kehidupan yang selama ini kamu tahu. Dan bahkan saya ngeliatnya ketika kamu bertemu dia ya, kayak kamu mungkin dikenali oleh keluarga atau oleh temen, dia bakal bilang ke kamu, kamu udah cobain belum makanan ini, kamu udah pergi ke sini belum, ini loh di tempat ini asik banget loh. Jadi kayak banyak hal atau pengalaman yang belum pernah kamu alami dan akan kamu alami ketika kamu bertemu dengan dia. Jadi istilahnya kalau saya boleh ngomong guys, ini kayak a whole new world, kayak Aladdin sama Jasmine yang ketika ketemu tuh kayak aku nggak pernah ngelihat kayak gini gitu loh. Dan asmara kamu berikutnya saya ngeliatnya dia bakal menunjukkan itu. Dan by the way, ketika saya bilang jodoh ini nggak harus secara romantis ya, bisa jadi ini hanya dalam konteks teman kamu aja. Cuman saya ngeliatnya banyak hal yang bisa dia tunjukin kepada kamu dan kalian berdua bisa saling melengkapi satu sama lain. Ada di saat dimana kamu bakal sebel sama dia karena kayak gini, misalnya kamu orang yang aku pengen plannya kayak gini A, B, C, D, sedangkan dia mungkin agak spontaneous, dalam arti yang agak fleksibel. Jadi kamu agak kok gitu sih, kok nyebelin gitu loh. Jadi ada di saat dimana kamu berusaha untuk mengontrol diri kamu supaya jangan ngamuk depan dia. Jadi ada sesuatu yang saya ngeliatnya di dalam diri kamu itu perlahan-perlahan bisa berubah ke arah yang lebih, kalau saya boleh ngomong nih, kayak lebih easy going gitu, lebih slow. Cuman ada di saat dimana kamu mungkin di awal-awal ya guys ya, ada a sense of kamu kemungkinannya bisa jadi agak, yang tadi saya bilang, agak sinis, agak melihat dia itu nggak langsung kamu suka, tapi lebih ke arah ini orang siapa ya, kerjaannya apa sih, misalnya kayak pendidikannya, backgroundnya, yang tadi saya bilang bibit, bebet, bobot, itu akan kamu nilai dari dia. Jadi karena saya udah bilang gak semudah itu bagi orang bisa mendekatin hati kamu, bisa mendekatin diri kamu, karena saya ngeliatnya bendungan yang kamu buat untuk tanpa kamu sadari, mungkin karena kehidupan gitu ya, yang membentuk karakter kamu seperti ini. Jadi makanya kemungkinan ada di kala dimana kamu akan tanda kutip memandang rendah dia, misalnya cowok kayak gini, cewek kayak gini, nggak mungkin aku bisa jatuh hati gitu. Kayak kamu memandang kayak menganggap remeh gitu loh, aku nggak bisa, nggak mungkin. Tapi ujung-ujungnya lama kelamaan kemungkinannya karena sikap dia yang agak kekanak-kanakan, sikap dia yang agak lebih slow, easy going, itu yang membuat kamu agak menarik juga ya gitu.
Dan saya juga ngelihatnya ada beberapa kali dimana kamu akan mengajari dia untuk bisa lebih. Gimana kalau kita ada future plan ke depannya? Entah mungkin dalam hal cuma melakukan project bareng atau sampai yang ke jenjang serius. Kan kalian yang menjalaninya ya, cuman dia akan support kamu, saya ngeliatnya kamu juga akan mensupport dia. Jadi cukup banyak, terutama dalam keuangan dan karirnya. Mungkin ketika kamu bertemu dengan dia, dia mengalami atau mungkin situasi keuangan akan menjadi kendala sedikit di sini. Jadi makanya saya ngeliatnya kalian berdua akan sama-sama berjuang di sini. Dan yang tadi saya bilang, ini namanya opposite attract ya. Dan kalian saling melengkapi satu sama lain. Kamu yang awalnya mungkin agak disiplin sangat, disiplin banget, strict banget, dan ada beberapa hal dimana kamu harus mengubah jadi lebih lembut ketika bertemu dengan dia, dan dia pun begitu sebaliknya. Kamu yang awalnya nggak percaya dengan asmara, dengan orang yang kayak gini, kok bisa ya? Nah, nanti lama-kelamaan seiring waktu, kamu bisa melihat semuanya kalau ternyata apa yang kamu kira baik itu belum tentu benar istilahnya, belum tentu benar-benar baik buat kamu. Makanya contohnya hal kecil kayak kamu ketika kamu bertemu dengan dia bisa membuat kamu lebih tertawa. Dan mungkin selama ini kamu adalah orang yang cukup jaga image kamu, dan dia bisa membuat kamu ketawa terbahak-bahak di public area, misalnya kayak gitu sih. Jadi setiap hal kecil, hal konyol yang dia lakuin di depan umum atau sama kamu, itu yang ngebuat kamu agak lebih ngerasa akhirnya aku hidup, bener-bener hidup gitu. Itu jadi kayaknya apa ya guys, simpelnya sih ngeliatnya banyak warna sih di sini yang hubungan kamu selanjutnya ini, asmaranya gitu. Mungkin nanti bisa jadi banyak keributan juga karena perbedaan pendapat, nanti ada argumen, cuman salah satu harus mengalah. Dan mungkin karena dia gak terlalu serius melihatnya, jadi kelihatannya lebih asik. Bagi dia kayak gak masalah gitu loh, cuman kamu yang lebih kayak gimana. Jadi nanti coba kamu jalanin dulu, cuma aku ngelihatnya mudah-mudahan sih bisa langgeng ya guys ya. Dan ini aku ngomong tentang zodiaknya dulu. Kita ada Libra, ada Taurus, Capricorn, Virgo, kita ada Aries, Sagittarius, Leo. Dan mungkin awal-awalnya juga kamu bakal stalk dia atau dia stalk kamu, cuma saya ngeliatnya dia lebih ke approach kamu secara pribadi, kayak bertemu face to face, sedangkan kamu yang agak ini orang siapa, kayak kamu research dulu tentang dia gitu-gitu. Jadi banyak keseruan di sini, kayak di apa ya, film-film gitu ya saya ngeliatnya, dan asik sih. So enjoy ya, dan aku harap ini ngebantu. Yuk, bye bye, high five. Halo, apa kabar? Ini aku langsung aja ya, seperti biasa. Ini aku ngeliatnya ya guys, kamu adalah orang yang sudah melalui cukup banyak hal sih. Ada beberapa kali dimana kamu mungkin udah namanya ngalamin yang kayak ada rasa hopeless, ada rasa dimana susah banget dapetin jodohku kemana. Jadi mungkin kamu adalah orang yang beberapa kali tuh kayak kamu ngerasa galau terutama tentang asmara. Mungkin ada rasa dimana kamu ketika melihat orang-orang sekeliling kamu, atau mungkin ketika teman-teman pada nanyain kamu, keluarga nanyain kamu, kapan nih punya jodohnya, kapan nih dadadada, kamu sebenarnya mau ngomong sama mereka, kamu kira apa aku gak mau punya pasangan, aku mau banget gitu loh. Tapi ada di saat dimana kamu agak lelah dengan kehidupan yang kayak gitu-gitu aja. Dan ketika kamu mau mempunyai secercah harapan gitu ya, kayak harapan bisa bertemu dengan dia, berpasangan lah, ketemu dengan seseorang, atau mungkin mempunyai sosok jodoh yang kayak cerita temen kamu,
atau cerita-cerita orang lain atau bahkan drama di TV, dan ini yang ngebuat kamu kadang bisa berharap lagi. Tapi kebanyakan saya ngelihatnya ada rasa dimana kamu kehilangan harapan sih, kayak mungkin jodoh saya nggak tahu entah di mana gitu loh, dan kamu sebenarnya mungkin di luar ke sepengetahuan banyak orang gitu. Mungkin beberapa kali kamu ada bilang sama mereka kalau kamu udah putus asa, kamu nggak mau lagi mikirin jodoh. Padahal di dalam lubuk hatimu saya ngeliatnya kamu adalah orang yang romantis sebenar-benarnya. Dan ketika kamu udah menjatuhkan pilihan, dan ketika saya bilang menjatuhkan pilihan, saya ngeliatnya kamu adalah orang yang tidak mudah. Semudah itu menjatuhkan pilihan itu nggak mudah. Karena kamu adalah orang yang ketika kamu ingin bersama seseorang gitu ya, kamu harus yakin dulu, kamu harus tahu tujuannya sama. Kita dapat apa sih? Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, ketika kamu berhubungan dengan seseorang, kamu sudah tahu tujuannya apa, kenapa aku mau sama orang ini. Jadi semuanya harus jelas. Jadi beberapa kali ketika kamu melihat kehidupan kamu sendiri, kamu ngerasa kalau banyak yang tertarik sama kamu karena kamu you're attractive person, kamu adalah orang yang menarik. Tapi sayangnya kemungkinan ada beberapa kali di mana kamu ngerasa orang-orang yang mendekatin kamu itu bukan tipe kamu, dan kebanyakan mungkin dari mereka yang hanya mau main-main aja, sedangkan kamu yang udah mau serius, kamu yang udah mau melihat ke jangka panjang istilahnya gitu sih. Dan waktu saya bilang ada hopeless, ini mungkin beberapa kali ketika tadi saya bilang kamu sulit untuk menjatuhkan pilihan, makanya ketika kamu udah jatuh, you fall hard. Okay? When you fall in love, you fall hard. Dan ketika kamu udah ngebuka diri, mungkin beberapa tahun-tahun yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, atau bahkan yang dulu-dulu, kamu pernah disakitin, kamu pernah dikecewain, dan ini yang ngebuat kamu menyendiri aja. Kamu menyendiri, mungkin masih ada beberapa kali luka di dalam diri kamu. Mungkin beberapa kali masih ada trauma di dalam diri kamu. Jadi makanya you can like udah gak terlalu mau berusaha untuk mikirin tentang asmara-asmara, cinta-cinta. Tapi ketika mungkin malam datang, ketika kamu lagi sendirian, adalah di saat dimana kamu bertanya jodoh saya itu di mana sebenarnya gitu loh. Dan by the way, saya ngeliatnya kamu adalah pribadi yang kuat. Kamu juga pandai. Kamu tahu kapan ketika orang bisa tertarik sama kamu, mungkin dari gerak-geriknya. Cuman agak tidak mudah buat kamu yang tadi saya bilang untuk jatuh hati di sini. Oke, dan mungkin karena ada rasa trauma, rasa takut, dan luka yang saya lihat belum terlalu sembuh itu, mungkin agak sulit untuk kamu bisa menerima. Nah, ini yang membuat kamu agak lebih baik menyendiri aja, nggak terlalu mau bertemu dengan orang baru atau dan lain sebagainya gitu loh. Saya ngeliatnya ini jodoh yang selanjutnya di asmara kamu, ini kemungkinannya ya bisa jadi, jangan marah dulu ya, bisa jadi akan ada seseorang yang kemungkinannya dari kehidupan masa lalu kamu, atau salah satu dari orang yang pernah dekat sama kamu sebelumnya. Mungkin sebelumnya kamu udah kenal dia, atau mungkin kamu udah kenal dia di kehidupan masa lalu kamu. Jadi makanya ketika kamu bertemu dengan dia itu kok rasanya cocok ya. Kamu gak perlu ngomong banyak, kok rasanya udah pas ya. Tapi saya ngeliatnya ini orang akan kayak agak pergerakan pertemuan kamu tuh unexpected. Jadi banyak hal yang gak terduga, yang kamu kira kayaknya gak mungkin terjadi, akhirnya bisa terjadi. Kamu bertemu dengan dia. Cuman saya ngeliatnya kamu bertemu dengan dia di saat yang gak terduga, yang tadi saya bilang unexpected, dan juga di saat kamu gak terlalu memikirkan cinta, di saat kamu gak terlalu memikirkan asmara. Saya ngeliatnya yang kamu pikirkan itu karir kamu, mungkin pendidikan kamu, atau keluarga kamu, tapi nggak ke asmara. Dan di saat kamu nggak mikir, di saat itulah ada orang ini yang akan datang kepada kamu, yang akan
apa ya, kayak mungkin emang dia salah satu mantan kamu kemungkinannya, atau orang yang pernah deket, atau yang tadi saya bilang dari kehidupan masa lalu kamu, dia akan datang dengan suatu awal yang baru. Ya mungkin sebelumnya kalau emang kamu belum kenal sama dia sama sekali, tapi kamu pernah ngerasanya kayak deja vu gitu ya, sama orang ini kayaknya pernah kenal deh. Dan di saat itu kayak dia perlahan-perlahan kalian mulai saling mendekatkan diri. Awalnya bisa terasa lebih cepat, tapi kayaknya orang ini berusaha untuk memperlihatkan kamu sesuatu yang ada baiknya, di mana kamu tidak lagi membandingkan diri kamu yang sekarang, pengalaman kamu atau orang ini dengan masa lalu kamu. Jadi saya ngelihatnya orang ini bisa jadi salah satu jodoh kamu, teman kamu bisa jadi ini yang akan membantu kamu untuk melepaskan yang lalu-lalu, membantu kamu bukan sebagai pelarian, tapi lebih ke arah kamu bisa nerima, ikhlas kalau gak semua orang sama, gak semua laki-laki sama, gak semua wanita itu sama, dan dia adalah sosok yang baru yang mungkin memberikan kamu suatu warna yang baru sih. Saya ngeliatnya kayak gitu. Saya ngeliatnya cukup banyak komunikasi antara kalian berdua, dimana kalian bisa saling terbuka satu sama lain, dan banyak hal yang mungkin terlihat tabu gitu ya, terlihat kayaknya nggak seharusnya di ngomong, tapi kamu nyaman ngomong sama dia. Dan entah kenapa salah satu dari kalian itu ngerasa lebih kayak baru kenal, tapi mungkin karena yang ada rasa dimana sudah pernah kenal sebelumnya, atau mungkin yang emang mantan kamu gitu ya, kayak nyaman ngomongnya, gak ada rasa yang perlu ditutupi, terbuka dan mengalir gitu aja, terutama dalam hal komunikasi. Dan juga saya ngeliatnya kalian akan lebih sering hangout bareng, jalan sama-sama, entah dia yang mengajak kamu pergi ke suatu tempat, atau mungkin memang kamu yang biasanya lebih suka mengurung diri di dalam rumah, atau mungkin gak mau pergi kemana-mana, akhirnya dia yang mengajak kamu, mau gak kesini, mau gak kesana. Dan juga dia yang membuat kamu supaya bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana sih. Kalau dia yang lebih kayak mengarahkan kepada kamu untuk bisa lebih dewasa juga. Dalam arti kayak gini, gak cuma dalam personal life kamu, tapi dia juga bisa mengajarkan kamu tentang kayak case study kehidupan, dalam arti misalnya tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang pendidikan, apapun itu. Jadi saya ngeliatnya ini adalah orang yang, kita ada Six of Cups ya, jadi kemungkinan ini masalah satu jodoh kamu yang agak besar perannya dalam kehidupan kamu ini. Dan juga dia ada mungkin beberapa kali kayak mengejek kamu, tanda kutip, gimana caranya kamu mau bertemu seseorang kalau kamu terus mengurung diri kamu di rumah, gimana caranya kamu mau move on dengan kehidupan kamu, bertemu dengan jodoh yang kamu mau, kalau kamu sendiri belum bisa memaafkan yang lalu-lalu, belum bisa menerima dan belajar dari semua pengalaman kamu. Lelaki atau perempuan ini yang akan menunjukkan hal itu kepada kamu dengan cara dia bertindak, dan terutama dengan cara kalian bertukar pikiran, yang saya ngelihatnya cukup sering akan terjadi di sini. Jadi mungkin jangan kaget kalau misalnya kamu akan ngobrol dengan dia sampai berjam-jam, atau kayak kamu bisa membahas topik apa aja dengan dia, dan kalian gak cepet bosen satu sama lain, karena yang tadi ada komunikasinya, dan juga ada karena ikatan yang kuat antara kamu dengan dia, dan kadang itu gak bisa dijelaskan. Saya ngeliatnya kayak gitu sih. Dan mungkin ketika kamu udah losing hope ya, kamu udah males dengan asmara kayak gini, mungkin dengan adanya kehadiran orang ini, entah ini bisa jadi cuma teman kamu ya, jadi nggak harus secara romantis, tapi saya ngeliatnya dalam konteks romantis, kemungkinannya dia bisa mengubah pandangan kamu
Dan juga yang kedua bisa jadi, mudah-mudahan ya ini bisa sampai ke jangka panjang sih. Mudah-mudahan emang ini bisa menjadi, amin, pasangan hidup kamu. Karena kita ada engagement, jadi mudah-mudahan sih bisa sampai langgeng sampai gitu, atau mungkin pasangan hidup atau partner kamu dalam bekerja, dalam apapun itu. Jadi kayak persahabatannya kokoh sih saya ngeliatnya di sini. Itu sih guys. Saya mau nambahin sedikit. Orangnya good looking ya. Jadi saya nggak tahu kenapa saya bisa bilang begitu, tapi orangnya good looking dan kemungkinan besar sih sosoknya dewasa sih, kemungkinan besarnya kayak gitu. Tapi ini tergantung dari gimana kamu menjalaninya, dan kamu bisa melihat dia. Setiap kali kamu melihat dia, kamu bisa tersenyum sendiri, dan kamu bilang ke diri kamu, aku beruntung ya, akhirnya aku bisa keluar rumah, akhirnya aku bisa natap mata itu sih. Oke? Aku nggak tahu kenapa aku bilang begitu, tapi ini feelingnya dapet. Yang aku lagi ngerasain dalam energi kalian ini, kayak feelingnya dapet, dan ingetin kalian dengan old romance. Dengan, aku nggak mau menye-menye ya guys, tapi feelingnya ini agak mirip film romcom gitu loh. Oke, jadi aku langsung aja. Untuk zodiaknya kita ada Virgo, kita ada Pisces, Aries, Sagitta, Leo, sama juga Scorpio, Cancer ya, sama semua sign sih ada. Terus juga ada Aquarius, Gemini, Libra. Ya, thank you so much ya guys ya. Tapi strongnya aku lebih mengarah ke earth sign juga sini, sama water sign ya. So I'll see you, bye bye. Aku harap ini ngebantu. Yuk, bye bye, high five.